Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata 'an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم آمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'iya ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asatidzah dan ustazat, ikhwan dan akhwat, a'azzakumullah.
Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merajut kita semua dengan ikatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah. Asatidzah, ustazat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Pada kajian siang hari ini tema kita tentang merajut komunikasi cinta. Mengapa tema ini penting bagi kita semua? Karena yang pertama adalah bahwa berkomunikasi ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa nas Al-Qur'an, di antaranya adalah alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bukankah Allah telah menjadikan kita memiliki dua mata, kemudian Allah berikan nikmat kita lisan dan dua bibir, dan tujuannya adalah agar kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan salah satu tugas dari nikmat ya yang telah Allah berikan berupa komunikasi adalah allamahul bayan, yaitu kita menjelaskan ya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an, terkandung di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, ya kita dakwahkan kepada saudara-saudari kita. Nah, di sini ada kewajiban bagi kita semua agar sama-sama memiliki peran dalam dakwah dan perjuangan untuk kemuliaan agama kita. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Ya, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan lisan-lisan kita dan ya kulit-kulit kita satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Dan ini adalah sekali lagi nikmat yang telah Allah berikan berupa nikmat berkomunikasi. Sehingga apa kewajiban kita ketika diberikan nikmat oleh Allah ini, yaitu untuk mensyukurinya. Dan ada bentuk kesyukuran yang pertama dari nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan kita ya berterima kasih, dengan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Zat pemberi nikmat. Kemudian nikmat berkomunikasi ini tentu bentuk kesyukurannya adalah kita gunakan untuk ya menunaikan ya amal ibadah ya dengan bacaan salat-salat kita menggunakan ya lisan dalam ya amal kebaikan. Nah, kadang ya kita mengajak kebaikan dengan lisan-lisan kita, termasuk juga kita ya berbuat baik juga menggunakan ya nikmat ya lisan dengan ya berkomunikasi kepada mad'u kita. Nah, sehingga apa? Ini yang harus menjadi hal yang patut kita syukuri, yaitu nikmat berkomunikasi. Dan lebih khusus lagi adalah nikmat komunikasi adalah untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang dihiasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya ditegaskan di
di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19 ya, bahwasanya kita semua diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya bergaul dengan istri kita, yaitu dengan cara yang patut, dan tentu kita juga berusaha apa hal yang tidak kita sukai dari istri kita, nah kita pun juga bersabar atasnya. Karena apa? Karena ya ada sesuatu yang tidak kita sukai, namun Allah ya memberikan kebaikan yang banyak pada hal-hal yang kita sukai dari istri kita. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat komunikasi ini kita jadikan untuk memiliki ya pergaulan yang baik ya, khususnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19, yaitu dengan ya istri ataupun juga anak-anak kita. Nah, jangan sampai ada anggapan bahwa ketika dengan orang lain kita bagus komunikasinya, namun dengan istri kita justru komunikasinya tidak baik, tidak lancar. Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Kalau misalkan komunikasi dengan orang lain bisa baik, maka harusnya komunikasi kita dengan istri, dengan anak-anak kita tentu harus lebih baik lagi, karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Dan ya salah satu orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita ya selain orang tua kita adalah ya pasangan kita, ya istri kita, anak-anak kita. Nah, inilah yang harus senantiasa menjadi pengingat kita bersama bahwa keluarga aktivis dakwah harus menjadikan ya keluarganya harmonis dalam berkomunikasi. Nah, kemudian apa ya kunci agar keluarga kita menjadi harmonis? Nah, kuncinya adalah dengan komunikasi yang efektif. Karena apa? Kalau kita gagal dalam berkomunikasi dengan keluarga kita, maka ada hal-hal yang ya berdampak. Di antaranya adalah ya tentu ada masalah di dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah nah bisa jadi pada tahapan yang kondisinya berat sampai timbul rasa frustasi. Nah, ketika apa terjadi kegagalan dalam berkomunikasi antara suami dengan istri atau istri dengan ya suami. Nah, kalau asatidzah dan ustazat, ikhwan dan akhwat ya pernah ya berkunjung ke rumah sakit, apalagi rumah sakit ya jiwa. Nah, ada yang suami frustasi sehingga stres berat ya harus dirawat di rumah sakit jiwa, demikian pula juga sebaliknya. Nah, ini yang ya kita usahakan jangan sampai terjadi di keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah akan timbul juga demoralisasi. Artinya apa? Moralnya itu ikut turun, ikut rusak ketika apa terjadi kegagalan dalam berkomunikasi. Dan ya yang berikutnya adalah ada penyakit-penyakit kejiwaan yang dapat mengganggu seseorang ketika komunikasi antara satu dengan yang lainnya, suami dengan istrinya ini mengalami kegagalan. Dan apa penyebabnya? Ya diantaranya adalah karena ya kesalahpahaman dalam ya pengertian, dan dampak yang lain adalah ya kita akan sulit untuk kerjasama dalam membangun keluarga kita kalau suami dan istri sendiri tidak
tidak bagus komunikasinya, dan tentu juga akan berdampak pada norma-norma sosial yang ada di keluarga maupun di masyarakat kita. Nah, apa yang dimaksud dengan alienasi? Nah, alienasi ini adalah salah satu penyakit kejiwaan, ingin menyendiri, jadi merasa terasing, terisolasi. Nah, ini salah satu dampak berbahaya kalau kita gagal sebagai suami, sebagai istri, dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, lantas bagaimana prinsip agar kita bisa berkomunikasi efektif dengan pasangan kita? Ada 3. Yang pertama adalah ada intensitas dan juga berkualitas. Nah, ini penting bagi kita seorang suami atau bagi kita seorang istri, bagaimana tetap menjalin komunikasi yang intensif dan berkualitas dengan pasangan kita. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya misalkan bagaimana kalau dalam pendidikan anak, nah anak kita ke depan ingin seperti apa, nah diarahkan. Kemudian yang kedua dalam masalah dakwah, nah bagaimana peran seorang istri, peran seorang suami masing-masing juga bisa meningkat kualitas peran dakwahnya di masyarakat. Nah, ini contoh-contoh bagaimana prinsip komunikasi efektif dengan intensif dan berkualitas. Nah, sehingga apa? Kita berusaha untuk menghindari komunikasi yang tidak berkualitas. Contohnya apa? Misalkan menggunjing atau menggibah saudara-saudari kita. Nah, ini tidak berkualitas, justru bisa menyebabkan berdosa. Kemudian yang kedua adalah misalkan diskusi yang dibicarakan masalah keduniawian saja. Nah, yang dikejar adalah masalah bagaimana target membangun rumah, membeli kendaraan. Nah, terus yang dikejar, suami dituntut oleh istrinya untuk mengejar itu. Nah, suami sendiri pun juga misalkan kesulitan dalam memenuhinya. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi yang tidak berkualitas. Nah, bagi kita seorang dai-daiyah, seorang kader dakwah adalah bagaimana memilih topik-topik pembahasan, memilih agenda-agenda diskusi dengan pasangan kita adalah agenda yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah membangun prinsip keterbukaan dan kejujuran. Tentu ada hal-hal yang sifatnya privasi yang tetap kita jaga, namun ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nah, ini harus sudah dilatih, jangan sampai dipendam sendiri, padahal itu perlu untuk disampaikan. Nah, karena apa? Kalau dipendam maka bisa mengganggu kejiwaan kita juga. Salah satunya adalah bisa berdampak stres karena ada tekanan pada diri kita. Nah, sehingga keterbukaan antara suami kepada istri atau istri kepada suami harus dibiasakan. Kemudian juga kejujuran. Nah, kejujuran juga penting karena apa? Salah satu hal untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita adalah kejujuran. Nah, baru-baru ini ada salah seorang dai kita di Jogja. Nah, sampai berpisah dengan istrinya karena faktor ketidakjujuran gitu. Nah, padahal apa? Kalau sejak awal dibangun kejujuran, maka bisa diharapkan untuk
bisa saling pengertian. Nah, kalau sudah di awal tidak jujur, ada sesuatu yang semestinya disampaikan tidak disampaikan, nah maka akan berdampak ya pada hal-hal yang lain yang tentu ya akan memberikan dampak negatif atau kemudorotan di keluarga kita. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu prinsip yang penting untuk komunikasi kita dengan pasangan kita adalah menjaga perasaannya. Maka seorang suami harus tahu kapan saatnya kita ya berbicara tentang satu tema kepada istri kita. Demikian pula juga seorang istri juga kapan harus berbicara tema yang tepat dengan suaminya. Nah, sama-sama harus mulai ya memberikan kepekaan perasaan ini. Nah, jangan sampai istri menuntut yang penting ya difahami perasaannya. Nah, kemudian sang suami, nah yang penting ya apa yang ya disampaikan sudah tersalurkan. Nah, ada hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga adalah bagaimana mengelola perasaan ini. Karena perasaan ya bisa menjadikan ya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ketika bisa dikelola dengan komunikasi yang efektif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada ya 9 ya metode bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Nah, yang pertama adalah memiliki rasa empati, memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Ya, sebagai contoh ada ya Ustadz kita, Ustadz Ridwan Hamidi, ya sekitar 2 hari yang lalu men-share salah satu keluarga di Palestina yang ayah dan ibunya ya dibom sehingga sudah wafat semua, anaknya ada 6 kurang lebih. Nah, itu ya dalam kondisi sedih karena ya tiba-tiba harus kehilangan ya orang tua yang ya menopang kehidupan ya mereka, yang memberikan ya perhatian, memberikan kasih sayang. Nah, ketika kita mendengar ya berita tersebut, maka harus dilatih rasa empati, rasa kepedulian. Ya, bentuknya apa? Yang pertama tentu ya kita mengecam kebiadaban Zionis Yahudi, dan yang kedua adalah ya kita mendoakan kebaikan kepada ya saudara-saudari kita yang saat ini ya diuji oleh Allah di Palestina. Dan yang ketiga adalah, nah kalau misalkan ada penggalangan dana, ya diharapkan kita pun juga ikut berkontribusi untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudari kita yang saat ini sedang dijajah oleh Zionis Yahudi. Nah, ini perlu menumbuhkan rasa empati. Nah, apalagi ketika kita masuk di grup-grup ya dakwah nasional, ya kita mendapatkan kabar gembira, misalkan ada kelulusan kuliah. Nah, kita sebagai bentuk empatinya adalah memberikan apresiasi dengan mendoakan. Nah, kalau misalkan ada musibah, ya kita pun juga mendoakan agar diangkat musibahnya. Ya, syukur-syukur misalkan kita berdonasi meskipun tidak besar. Nah, sesuatu yang mungkin bagi kita kecil bisa jadi akan bernilai besar bagi yang mendapatkannya. Nah, rasa empati ini juga harus selalu dihadirkan pada setiap ya pasangan kita, ya termasuk juga dalam peran-peran dakwah kita. Misalkan ya ada kita melihat saudara kita yang ya mendapatkan amanah
dan amanahnya berat. Bentuk empati kita adalah bagaimana kita membantu agar amanahnya pun juga ya terasa ringan. Nah, bukan kemudian ya kita cuek-cuek saja. Ya udah, yang bersangkutan dapat amanah, saya kan enggak. Nah, kalau bisa tumbuhkan apa yang bisa kita bantu karena kita semua ya berharap dengan empati ini menjadikan kita semua bisa ya merasakan seperti satu tubuh sebagai ya seorang muslim, dan ini bentuk ya tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ya lemah lembut dan tidak kasar. Nah, ini yang harus ya selalu dilatih. Bagaimana kelemah lembutan ini bisa menghiasi ya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, dan bentuk kekasaran ini bisa merusak ya rumah tangga kita. Nah, sebagaimana ya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-159, bagaimana Allah memerintahkan agar nabinya berdakwah dengan lemah lembut dan tidak kasar, agar mad'u mau menerima dakwahnya dan tidak menjauh. Kalau dakwah yang kita lakukan kasar, tentu mad'u kita pun akan menjauh. Nah, ini juga berlaku bagi ya setiap keluarga kita. Mari hiasi kelemah lembutan dalam ya bertutur kata, dalam bertindak, dalam ya bersikap, dan kita pun juga melatih untuk tidak kasar, baik istri kepada suami maupun suami kepada istrinya. Nah, apalagi ya sekarang kita menyaksikan ya fenomena dengan kekasaran ini sampai berujung pada pengadilan. Nah, banyak ya, termasuk salah satu ya semakin meningkatnya perceraian di Indonesia ya berdasarkan informasi dari teman-teman di pengadilan agama. Salah satu faktornya adalah ya karena kasar. Nah, kekasaran ini yang kemudian ya sampai berujung kepada ya perceraian. Nah, maka ya perlu untuk kita latih bersikap ya lemah lembut dan tidak kasar kepada pasangan kita. Kemudian metode yang ketiga agar komunikasi kita efektif adalah karena kita dengan pasangan perlu untuk ya senantiasa membiasakan berdialog dengan pasangan kita. Kita minta pendapatnya, kita minta masukannya, minta sarannya. Nah, pada hal-hal yang belum ketemu maka didialogkan, dimusyawarahkan. Nah, agar ya mendapatkan titik temu ya kedua belah ya pihak. Nah, dan ya salah satu hal yang tidak disukai ya dalam keluarga ya khususnya pasangan suami istri adalah istri mendikte suami atau suami mendikte istri. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu yang itu merupakan prinsip dalam syariat agama kita, maka tentu ya mendikte ini sesuatu yang terpuji. Ya, contohnya misalkan istri kita ya perintahkan agar memakai hijab ya syar'i. Ya, demikian pula juga misalkan ya istri ngelihat suaminya ada pelanggaran syariat, perlu juga untuk diingatkan, jangan didiamkan, karena tujuan kita berumah tangga adalah untuk ya mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan dihiasi
aturan-aturan ya syariat yang melingkupi keluarga kita. Nah, ini hal yang perlu untuk senantiasa kita latih. Nah, jangan kemudian ya suasana rumah tangga kita itu suasana yang kaku, suasana yang menegangkan, suasana yang tidak ya hidup kondisi-kondisi yang sifatnya bahagia, yang sifatnya butuh keteduhan, butuh ya suasana nyaman, tentram. Nah, ini salah satu yang harus kita jaga adalah dengan komunikasi dialogis. Ya, kita mengajak dialog, mengajak diskusi untuk hal-hal tertentu untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga kita. Dan ya jangan sampai kemudian kalau ada sesuatu didiamkan, suami diam nggak mau ngomong, istri juga diam nggak mau ngomong, maka ini pun juga ya tidak tepat. Namun bagaimana kita memegang tiga prinsip yang di awal, yaitu prinsip ya keterbukaan dan kejujuran. Nah, kemudian yang keempat, nah, gunakan ya kata-kata yang bisa menyentuh hati pasangan kita. Ya, misalkan kalau istri kita telah berbuat baik atau istri kita memberikan ya sesuatu, kita perlu mengapresiasi. Kita ya perlu ya memberikan apresiasi ya. Nah, khususnya adalah apresiasi berupa ya perkataan, misalkan dengan mengucapkan jazakumullahu khairan ya, kemudian ditambahkan kata-kata sayang kepada istri kita. Dan demikian pula juga seorang istri tidak boleh malu untuk mengucapkan magic word, mengucapkan kata-kata yang bisa mencairkan keharmonisan rumah tangga kita. Nah, kalau misalkan suami telah berbuat baik kepada istri, ya, maka seorang istri harus membiasakan juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada suaminya. Nah, ini harus dibiasakan dan bukan dianggap sesuatu yang biasa saja, karena ini kata ya para ya ulama kita, ya para ustadz kita, magic word ini perlu untuk disampaikan. Nah, sebagaimana juga ya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya para sahabatnya, ya ketika ada masalah salah seorang sahabat dengan istrinya. Nah, salah satu yang ditanyakan, pernah nggak mengucapkan ucapan rasa ya sayang, rasa cinta. Nah, maka demikian pula juga ya kita. Nah, maka kita pun juga ya perlu untuk mengucapkan kata-kata sayang, kata-kata terima kasih. Nah, termasuk juga nah ketika kita seorang suami ingin menyuruh istrinya, maka harus gunakan diksi pilihan kata yang tepat. Misalkan tolong, mohon, tolong buatkan, misalkan buatkan teh atau buatkan kopi. Nah, kalau sudah dibuatkan, kita ngucapin jazakumullahu khairan. Harus dibiasakan itu. Nah, menurut kita nggak ngefek apa-apa tuh, sebenarnya bagi istri kita memiliki efek yang luar biasa gitu. Nah, ada kata tolong, jangan buatkan kopi. Nah, sambil marah-marah, ya istri kita juga yang nggak punya ya sesuatu insting apapun, tiba-tiba akhirnya kok ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, maka ini yang harus dilatih. Ya, termasuk juga di lembaga dakwah kita. Nah, kita ada ucapan minta tolong, ya tolong, atau ucapkan jazakumullah khairan. Nah, ini harus dibiasakan karena ini adalah magic word, salah satu kata
yang sangat membantu kita dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, demikian pula juga ketika kita ada kesalahan, kita juga harus melatih untuk mengucapkan permintaan maaf, ya afwan. Meskipun ada sebagian ya pebisnis, nah kadang merasa kesal ketika berbisnis dengan sesama ikhwah, sering mendapatkan kata afwan misalkan. Nah, bagi kita itu bukan celaan. Nah, itu justru sikap ya kesatria. Ketika dia berbuat salah, nah dia meminta maaf. Tentu ketika sudah meminta maaf juga ya berikutnya harus ada perbaikan. Nah, jadi ucapan ya kalau keliru kita pun juga menyampaikan mohon maaf, kita mengucapkan afwan. Nah, dan kata-kata yang semisal yang ini adalah bagian dari magic word dalam metode keempat komunikasi yang efektif. Nah, mengapa kata-kata ini perlu untuk kita biasakan? Karena bisa jadi kita jarang mengaplikasikannya. Nah, mari kita masing-masing membiasakan ini. Nah, setelah ya kita ya menghadiri ya taklim keluarga siang hari ini nih, apa yang belum kita jalankan dari metode komunikasi efektif, nah kita satu persatu udah mulai kita terapkan. Nah, karena inilah tema yang kita usung, yaitu merajut komunikasi cinta. Nah, ujungnya adalah timbul rasa cinta. Nah, cinta itu bisa tumbuhkan, cinta itu bisa dihadirkan, dan cinta itu bisa merekatkan sesuatu yang tadinya patah, sesuatu yang tadinya sudah retak. Nah, dengan apa? Dengan yang pertama adalah tentu ya berusaha ya mendekatkan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah dengan ya metode-metode komunikasi efektif. Nah, kemudian yang kelima adalah hal yang sangat penting dalam merajut komunikasi cinta adalah dengan menciptakan suasana yang kondusif. Nah, suasana yang aman. Ya, ketika kita dekat dengan istri kita atau suami istri dekat dengan suaminya, nah maka kita bisa mengukur saat ini kalau kita ketemu istri kita merasa aman dan nyaman atau justru merasa khawatir. Nah ini perlu kita cek. Kalau misalkan kok kayaknya nggak nyaman, saya lebih nyaman ketemu dengan teman daripada ketemu istri, atau saya lebih nyaman teman daripada ketemu suami. Nah, maka kita ubah mindset tersebut, bagaimana ya memiliki bertemu pasangan kita. Nah, ini yang harus selalu dihadirkan. Bagaimana Rasulullah SAW dengan ya istri-istrinya, ya semua istri-istrinya itu merindukan ketika dekat dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Ya ada rasa aman, ada rasa nyaman ketika dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, ini pun juga harus kita latih, dan kita bisa caranya dengan bertanya sejauh ini, misalkan ke istri kita, nyaman nggak kalau ada saya? Nah ini perlu ya, dan istri kita juga tanya ke suaminya, biar sama-sama kita saling mengoreksi. Kalau misalkan ada sesuatu yang
merasa belum aman, belum nyaman, maka kita sama-sama memperbaiki. Nah, inilah hakikat dari keharmonisan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu salah satunya adalah ya suami merasa aman dan nyaman dengan istrinya, sebaliknya istri pun juga merasa aman dan nyaman dengan suaminya. Nah, jangan sampai ada fenomena ketika udah mendekati rumah kok gelisah, kok merasa nggak nyaman. Nah, tapi giliran sudah keluar rumah, nah seolah-olah bebas, merasa aman dan nyaman. Nah, ini ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam rumah tangga kita. Dan ini tidak mengapa untuk kita berusaha memperbaiki. Nah, karena kita berumah tangga itu kan bukan ya setahun, 2 tahun, 20 tahun, namun kalau bisa ya sampai akhir hayat kita. Nah, apa yang kurang ya itulah tugas kita untuk memperbaiki sehingga keluarga kita dibuat seaman dan senyaman mungkin kondisinya. Dan yang kedua adalah suasana yang kondusif yang kita bangun adalah kita usahakan keluarga yang kita bangun suasananya adalah bukan suasana yang tertekan. Nah ini yang harus selalu kita introspeksi diri, baik sebagai suami maupun sebagai istri, ya bagaimana suasana kehadiran kita ketika bersama-sama ini ada perasaan tertekan enggak? Nah, kalau misalkan ada perasaan tertekan, maka kita perlu mencari solusinya, apa yang menyebabkan ya kita tertekan. Nah, bisa jadi karena apa? Ya, setiap kali suami datang ke rumah ya dimarahin. Misalkan istrinya, wah selalu ya disalahkan A, nanti besoknya disalahkan B, seterusnya. Jadi suasana kebatinan istri kita ini menjadi tertekan kalau kita datang. Atau sebaliknya, suami sudah capek-capek misal aktivitas kerja, aktivitas dakwah, nyampe rumah ya hal yang dirasakan adalah dimarahi istrinya. Nah, misalnya disuruh A, suruh B atau dimarahin. Nah, setiap ya datang ke rumah selalu yang terucap adalah rasa marah. Nah, suami juga menjadi ya tertekan. Jadi yang tertekan itu tidak hanya istri, namun seorang suami juga bisa merasakan tertekan juga. Nah, maka kita sama-sama ya mencoba untuk ya bermuhasabah, ya merefleksikan, mengintrospeksi diri. Nah, apa yang sudah atau saat ini kita rasakan suasananya sudah kondusif belum? Rasa aman, nyaman, tidak tertekan enggak? Nah, kalau misalkan masih ada hal-hal yang ya, ketidakamanan, ketidaknyamanan dan ada tekanan, maka kita wajib untuk berusaha ya mencari akar masalahnya dan kita perbaiki bersama-sama. Karena apa? Ya ini akan berlanjut dan jangan sampai menjadi bom waktu kalau misalkan tidak kita segera perbaiki. Nah, asatidzah, ustazat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Nah, kemudian metode yang keenam dari komunikasi efektif adalah ya hindari ya gaya komunikasi yang sifatnya negatif. Nah, contohnya apa? Contohnya menyalahkan. Misalkan ya tiba-tiba suami datang ke rumah, rumahnya berantakan, langsung istrinya disalahkan dari A sampai Z. Nah, ataupun juga sama, misalkan suaminya baru pulang ke rumah disalahkan oleh istrinya. Nah, ini termasuk gaya komunikasi yang negatif adalah menyalahkan. Nah, kalau misalkan ada kesalahan dalam rumah tangga kita, nah yang sebaiknya menjadi prinsip kita adalah solusi untuk memperbaikinya.
Jadi yang kita kedepankan adalah solusinya. Nah, kalau ada terjadi kesalahan, nah solusinya apa agar tidak berbuat salah kembali. Nah, ini gaya komunikasi negatif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meremehkan. Gaya komunikasi negatif yang tidak disukai oleh seorang suami dari istrinya atau seorang istri dari suaminya adalah suka meremehkan. Nah, ini penting bagi asatidzah, ustazat, ikhwan dan akhwat, bagaimana kita berusaha untuk bisa menghargai dengan penghargaan yang terbaik kepada istri kita. Demikian pula juga seorang istri harus bisa mulai melatih memberikan penghargaan yang terbaik kepada suaminya. Nah, jangan suka meremehkan suami atau meremehkan istri, karena gaya komunikasi meremehkan ini adalah gaya komunikasi yang negatif, gaya komunikasi yang tidak baik dan bisa merusak hubungan kasih sayang antara seorang suami dan seorang istri. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah gaya komunikasi membandingkan. Misalkan istri kita dibandingkan dengan istrinya A atau dengan istrinya B. Nah, dibandingkan kelebihannya si A tuh begini, tolong. Nah, seperti A. Nah, istri kita tuh nggak suka seperti itu. Nah, bisa ujung-ujungnya nanti bertengkar atau marah. Nah, kalau misalkan ada kelebihan dari orang lain, seorang wanita, kita mendengar ada kelebihannya. Nah, bagaimana caranya adalah kita mendidik atau membina istri kita agar kelebihan itu yang positif juga dimiliki oleh istri kita. Nah, sebagai contoh apa? Misalkan sebagai contoh anak kita. Nah, anak kita kok lambat dalam belajar Al-Qur'annya. Nah, sedangkan saudara kita punya istri kok sampai anaknya misalkan bacaan Al-Qur'annya bagus, sudah punya hafalan. Nah, cara mengkomunikasikan dengan istri kita bikin program. Nah, bagaimana anak kita biar bisa baca Al-Qur'annya bagus, syukur-syukur sudah mulai ada hafalan. Nah, kita amati, tiru dan modifikasi, namun kita langsung tidak membandingkan. Cuman ilmu yang kita dapatkan itu diajarkan kepada istri kita. Nah, ini. Jadi kalau langsung membandingkan istri kita dengan wanita lain, yang didapatkan adalah rasa marah. Demikian juga sebaliknya, seorang suami juga tidak suka dibandingkan dengan laki-laki lain. Nah, maka seorang istri harus mampu untuk menahan diri membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Nah, ini yang harus dijaga. Gaya komunikasi yang negatif membandingkan ini harus kita hindari. Kemudian gaya komunikasi yang keempat yang harus kita hindari adalah dengan mengancam. Nah, dan ini salah satu hal yang paling tidak disukai oleh seorang istri maupun seorang suami, dengan cara mengancam. Nah, misalkan mengancam, kalau misalkan nggak selesai hari ini, sudah pulang saja ke rumah orang tuamu misalkan. Nah, kalau istri kita tidak mood, bisa jadi langsung pulang gitu. Nah, untuk mengajak balik lagi ke rumah kita bisa jadi berat. Nah, apalagi istri kita sudah curhat ke orang tuanya. Nah, ini semakin memperunyam masalah. Nah, sehingga jangan ancaman, namun ajakan. Kita mengajak, nah, tolong
kalau bisa ya rumahnya ya agak rapi biar kalau pulang juga nyaman. Nah, kalau mengajak tentu juga merasa istri kita terbantu. Nah, sama juga ya istri mengancam suaminya. Nah, yang menyebabkan apa? Ya seorang suami melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya contohnya adalah misalkan korupsi. Ya seorang pejabat, ya korupsi itu bisa jadi ancaman dari istrinya. Pokoknya kalau nggak beli mobil ini tahun ini, ya sudah, saya mau balik atau saya akan gugat cerai. Nah, jadi metode ancam mengancam ini adalah tidak baik dalam rumah tangga kita dan termasuk gaya komunikasi yang negatif. Yang terjadi apa? Akan timbul saling permusuhan antara seorang suami akan membenci istrinya, demikian pula juga seorang istri akan membenci suaminya. Nah, solusinya adalah ya yang baik yang harus ada di keluarga kita. Nah, kemudian yang kelima, gaya komunikasi yang harus kita hindari. Nah, pemaksaan ini juga ya hal yang ya tidak baik, hal yang sebaiknya kita hindari karena apa? Ya, yang didapatkan adalah bukan ketulusan dalam melakukan atau dalam mengerjakan apa yang kita minta, namun apa justru ini bisa menjadi sesuatu yang berdampak negatif ke depannya dalam rumah tangga kita. Nah, sehingga ya dilatih seorang istri misalkan minta dibelikan sesuatu, suami pun juga dananya terbatas, ya disampaikan aja, Bi, kalau misalkan ada rezeki minta tolong beli ini, misal beli kosmetik atau beli buku apa. Nah, ya jadi bahasanya adalah ya kan ada kalau ada rezeki, sehingga kesannya tidak memaksa. Nah, suami pun juga tentu insya Allah akan berusaha untuk, nah kalau saya dapat rezeki insya Allah saya sisihkan untuk misalkan membeli kosmetik atau untuk membeli buku atau untuk membeli keperluan yang diminta oleh istri kita. Nah, ini hal pemaksaan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh seorang suami. Demikian pula juga pemaksaan adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh seorang istri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya dalam komunikasi efektif yang ketujuh adalah kita jangan pelit dalam memuji pasangan kita, jangan kikir dalam memuji pasangan kita. Nah, silahkan kita bandingkan chat yang kita kirim balasan pujian kepada teman-teman kita dengan kepada istri kita. Nah, mana yang lebih dominan pujiannya itu? Nah, atau sebaliknya, seorang istri ya memberikan pujian kepada suaminya ya dibandingkan dengan seorang istri ya memberikan pujian kepada teman-temannya. Nah, kalau misalkan ternyata kok perbandingannya sedikit sekali kepada suaminya, kepada istrinya dibanding kepada teman-temannya, maka kita masih memiliki rasa kikir dalam memuji pasangan kita. Nah, ini harus dibiasakan. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita bisa, kalau di WhatsApp itu ada bintang. Nah, kan itu kan bisa kata-kata pujian, misalnya kita bikin 4 atau 5 versi, tinggal ganti-ganti aja, copy, paste. Nah, itu sudah mencukupi ya pujian-pujian seperti ini. Apalagi misalkan suasana hati suami kita, suasana hati istri kita lagi bahagia mendapatkan pujian dari sosok yang ya diidamkannya, tentu hal ini akan menambah kebahagiaan pasangan kita.
Nah, ini hal yang mudah-mudahan ya kita terus melatih, kita terus meluangkan waktu. Nah, jangan sampai kalau istri kita WhatsApp ke kita balasnya misalkan 1 hari atau berapa jam, tapi kalau misalkan ke teman kita balasnya cepat. Nah, ini juga jangan, nggak boleh, kasihan juga. Nah, termasuk juga seorang istri, jangan juga ya ketika istrinya WhatsApp balasnya lama gitu. Udahlah, nanti kalau suami sudah nyampe rumah baru dibalas disampaikan lisan. Nah, kadang ada hal-hal yang memang sebenarnya ya cuman dibalas sedikit aja ya itu sudah membahagiakan. Nah, ini hal yang ya patut menjadi ya membiasakan diri kita untuk ya kita tidak pelit dalam memuji ya pasangan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus berhati-hati ya berkomunikasi dengan pasangan kita dalam kondisi yang tidak kondusif. Contohnya kondisi sedang capek. Nah, maka kalau kondisi sedang capek, nah yang kita tawarkan adalah pijitan. Mau nggak? Ya, bahasanya dipijit aja, nggak usah ditawarkan ya, dipijit aja. Mana yang capek? Oh, misalkan lehernya, udah dipijit sama kita. Suami memijit istrinya atau istri memijit suaminya. Nah, itu sebenarnya hal yang harus ditumbuhkan rasa peka. Oh, suami saya ini lagi capek, suami saya ini lagi butuh istirahat, atau istri saya ini lagi capek butuh istirahat. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Nah, untuk mengurangi rasa capeknya, untuk mengurangi rasa lelahnya. Nah, demikian pula juga kalau misalkan ya suami kita sedang banyak kerjaan, lagi ada masalah di kerjaannya, maka sebagai seorang istri yang baik, ketika kita tahu, jangan ya membahas sesuatu yang bisa menambah masalah suami kita. Demikian pula juga sama ketika misalkan seorang istri ya sedang ada masalah, maka kita sebagai seorang suami harus peka, jangan sampai menambah masalah baru bagi istri kita. Nah, karena ya kondisinya sedang tidak kondusif. Nah, justru kita berikan solusi-solusinya. Nah, misalkan istri kita kayaknya ada masalah ya, tarbiyahnya sekarang jarang hadir. Nah, terus sampaikan kepada suaminya. Kita sebagai suami motivasi, apa kira-kira kendalanya? Oh, masalah waktu misalkan. Nah, itu dibantu dicarikan solusinya. Nah, coba ditawarkan cari ya murabiyah yang ya waktunya bisa lebih pas. Atau misalkan ada ya musyawarah dakwah di muslimah misalkan. Nah, kita bantu juga. Kadang nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kita sebagai suami membantu untuk memberikan alternatif solusinya. Sehingga nah, satu dengan yang lain, suami akan terbantu ketika ada masalah, dibantu oleh istrinya. Sama juga seorang istri akan merasa dibantu oleh suaminya ketika ada masalah. Nah, ketika ada rasa capek dengan pijitan, nah, insya Allah rasa capek itu akan ya turun drastis, ya baik capek yang dialami oleh istri maupun oleh sang suami. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode ke-9 dalam komunikasi efektif, yaitu memperhatikan etika di dalam berkomunikasi. Nah, ini menjadi etika yang wajib untuk merajut ya cinta suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Nah, yang pertama adalah ya sabar dalam mendengar.
Nah, bisa jadi istri kita lagi ada masalah, ya ingin menyampaikan ke kita, ya kita jadi pendengar yang baik saja. Ya syukur-syukur menjadi pendengar yang baik. Kita juga ambil poin-poin penting yang kita akan memberikan arahan kepada istri kita. Nah, demikian pula juga seorang istri harus sabar pula mendengar ketika suaminya sedang menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya kita harus menjaga ya harga diri istri kita. Demikian pula juga seorang istri harus menjaga harga diri seorang suami, sehingga istri menghargai suaminya. Demikian pula juga seorang suami menghargai istrinya. Nah, ini penting, penghargaan ya pasangan istri kepada suami atau suami dengan istri ini harus selalu dijaga dalam bingkai rumah tangga kita. Karena apa? Penghargaan inilah yang salah satu sebab yang terbesar ya bisa mengokohkan ya jalinan rumah tangga kita. Kemudian yang ketiga adalah etika dalam berkomunikasi, yaitu memiliki rasa tawadu, memiliki rasa rendah hati. Ya, kadang ya istrinya lebih tinggi tingkat pendidikannya daripada suami, maka ada tuntutan bagi seorang istri untuk tetap tawadu, rendah hati kepada suaminya. Dan kita sebagai suami jangan merasa minder. Karena apa? Kita ini sebagai pemimpinnya yang wajib untuk mengarahkan istri kita. Nah apalagi misalkan ya suaminya ini ya memiliki ya kedudukan ya strata sosial lebih tinggi dari istrinya. Nah, bagaimana harus melatih rasa tawadu kepada istrinya. Nah, sehingga di situ akan ada rasa menghargai seorang suami kepada istrinya. Dan yang terakhir adalah ketika kita berkomunikasi dengan istri kita, ya kita sampaikan dengan jelas. Nah, istri juga harus melatih kalau menyampaikan ke suami harus jelas. Jangan sampai ya kata-katanya itu nggak jelas. Ya bahasa lainnya adalah ngegrundel misalkan atau ngedumel. Nah, tiba-tiba ya ngomong aja tapi nggak jelas yang disampaikan. Nah, ini juga membahayakan, salah tangkap. Nah, justru bukan hal yang baik yang bisa diberikan, justru ini akan menambah ya masalah baru dalam berkomunikasi. Maka dilatih. Nah, ketika kita merasa saat ini kok kalau menyampaikan ke suami kadang nggak nyambung, suami menyampaikan ke istri suka nggak nyambung, berarti di sini ada faktor ketidakjelasan. Maka kita harus melatih ketika menyampaikan sesuatu kepada istri kita harus tertangkap dengan baik. Demikian pula juga sebaliknya. Nah, komunikasi yang jelas ini bisa membantu kita untuk tetap menjaga ya keharmonisan di dalam ya keluarga kita. Dan sebagai penutup, kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita di dalam surganya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kami kembalikan kepada Ustadz Sugi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Berkaitan dengan membiasakan sesuatu yang baru ini memang sesuatu yang tidak ringan bagi kita semua.
Namun ya insya Allah ada beberapa tip yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita meyakini sesuatu yang baru itu adalah hal yang bermanfaat bagi kita, baik bagi dunia maupun akhirat kita, maka yang harus kita kedepankan adalah ini semata-mata mengharapkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan ya secara bertahap, apa yang menurut kita paling mudah kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari yang paling mudah. Nah, al-ashal fa-ashal. Nah, mulai dari yang mudah, kemudian yang mudah sampai dengan sesuatu yang sulit. Dan ini juga harus bertahap, tidak bisa kemudian ya berubah secara drastis. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya ketika kita sudah mencoba secara bertahap, belum berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada hal yang perlu kita jaga adalah kesabaran untuk bisa ya meraih keberhasilan. Nah, karena dengan kesabaran ini ya insya Allah, apalagi kita sudah meminta petunjuk dan permohonan kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah bukakan. Dan yang terakhir adalah ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, jika sekiranya ini baik untuk kami dengan sesuatu yang baru ini, ya Allah mudahkanlah, ya Allah berkahi, dan ya Allah berikanlah ya pilihan terbaik untuk hal yang baru yang ya kami rasakan ini adalah untuk kebaikan kami semua. Nah, ini setidaknya 4 tips memulai sesuatu yang baru yang baik. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa kita melakukan itu mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memulai yang baik secara bertahap dari sesuatu yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah kita bersabar kalau misalkan belum berhasil secara maksimal. Dan yang keempat adalah kita memohon ya kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan ya kemudahan, diberikan pilihan terbaik dari pilihan-pilihan memulai yang baru tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana bila mempunyai pasangan yang sangat sulit diajak berkomunikasi atau saat dalam kurung saat pendiam, jika diajak membicarakan sesuatu selalu diam dan tidak ada jawaban? Mohon solusi yang tepat. Iya, bagaimana ya caranya untuk mengajak suami berkomunikasi efektif dengan tipikal pendiam. Nah, yang pertama adalah hendaknya kita ya mencoba memahami karakternya, apa sih yang disukai oleh suami kita itu untuk diajak bicara. Nah, nanti kita mulai pembahasannya dari sesuatu yang disukai oleh suami kita gitu. Kemudian yang kedua adalah memang kita harus proaktif, kita yang memulai. Ya, tadi juga sempat diskusi dengan Ustadz Sugi. Nah, ada salah satu kader kita di Klaten, karena tadi malam ya ada agenda tarbiyah gabungan ya dengan pengurus dan kader di sana. Nah, terus ya paginya juga kita ini ada olahraga bareng.
Nah, terus ada salah satu kader yang masih keluarga dari Ustadz Sugi ini, ya tipikalnya pendiam. Jadi kalau misalkan ya kita diam, ya beliau juga diam. Tapi kalau misalkan kita ngajak ngobrol, beliau pun ya akhirnya mau. Nah, jadi kita yang harus mulai dulu. Nah, memulai untuk ngajak ngobrol. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya caranya kadang ya suami kita ini perlu diajak ke pengajian atau misalkan materi di YouTube seputar komunikasi efektif itu. Jadi membangun kesadaran suami kita bahwa sikap diamnya itu bukan sesuatu yang baik. Nah, ada diam yang baik ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata yang baik. Cuman kalau kita masih bisa berkata-kata yang baik, maka yang afdol, yang utama adalah ya kita berkata kata yang baik. Nah, kapan saatnya kita diam? Ya pada saat kita sudah tidak bisa berkata-kata yang baik. Nah, ini yang ketiga yang harus diarahkan kepada suami kita, ya belajar bagaimana berkomunikasi efektif. Karena kalau misalkan semangat belajar itu belum ada atau tidak mau, maka ya sulit untuk lakukan ya perubahan itu. Nah, ya ini setidaknya 3 hal yang bisa menjadi arahan. Yang pertama adalah ajak obrolnya mulai dari sesuatu yang disukai oleh suami kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita yang proaktif. Nggak apa-apa kita dianggap cerewet, juga nggak apa-apa, selama apa yang mau kita sampaikan kita yakini sesuatu yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya kita ajak suami kita untuk mendengarkan ya kajian atau materi-materi seputar komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan bisa mengubah paradigmanya yang lama kepada paradigma yang baru. Oh, ternyata diam itu tidak selamanya baik. Ada diam yang saatnya baik kalau tidak bisa berkata-kata yang baik lagi. Ada ya justru ya berbicara itu yang lebih utama apabila masih memungkinkan kita untuk berkata-kata yang baik. Nah, ini setidaknya 3 kiat yang mudah-mudahan ya kita juga memohon kepada Allah agar suami kita tersebut bisa ya menjadi sosok suami yang periang, suami yang bisa untuk ya berbagi, berdiskusi, berdialog dalam suasana yang aman, nyaman dan kondusif. Wallahu taala alam.